mana debu dan angin bertemu di setiap sudut. Aku pertama kali duduk di bangku kecil itu, menggenggam pensil yang masih terasa asing, mengeja A, B, C. Dulu, aku tak tahu apa yang kucatat, tapi ternyata setiap huruf yang kutulis, setiap angka yang kupelajari, sedang menuntun langkahku ke dunia yang lebih besar, jauh melampaui ruang kelas yang kecil ini. Kami belajar, tapi juga bermain. Ada canda, ada tawa, ada dunia kecil yang kami ciptakan sendiri di sela-sela waktu. Dari sana, perlahan tumbuh rasa ingin tahu tentang apa yang belum kami kenal, tentang dunia yang tak tampak dari jendela kelas. Aku belajar bahwa dunia tak hanya ada di balik pagar sekolah, dan bahwa buku adalah pintu yang bisa membuka banyak kemungkinan. Lewat membaca, aku bisa menjadi siapa saja, seorang penjelajah, penyair, ilmuwan, atau tokoh dalam cerita yang belum pernah ku dengar namanya. Aku juga bisa pergi kemanapun, menjelajahi waktu dan tempat yang tak pernah ku kunjungi. Aku jatuh cinta pada membaca, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin tahu, karena rasa ingin tahuku tentang apa yang ada di luar sana, dan siapa aku sebenarnya. Tapi kemudian, seketika dunia berubah. Aku mengedipkan mata, dan ketika membukanya kembali, semua sudah berbeda. Teman-temanku menghilang. Kelas yang penuh dengan suara tawa dan canda, kini hanya meninggalkan sunyi. Ketika aku berjalan mencari, aku tahu sesuatu telah berubah. Dunia yang selama ini kurasakan dekat, kini terasa jauh. Kami semua terpisah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa belajar sendiri? Apakah buku-buku itu masih bisa mengajariku tanpa ada guru di depan kelas? Dunia ini tak lagi seperti dulu, dan aku harus menemukan cara baru untuk tetap berjalan. Pandemi datang dan segalanya terasa hilang dalam sekejap. Kelas yang dulu penuh tawa, kini digantikan oleh layar yang dingin. Buku-buku yang dulu menjadi teman setia, kini sudah mulai terlupakan. Di depan layar, aku merasa terisolasi. Tugas datang bertumpuk, tapi rasanya seperti kehilangan arah. Literasi yang dulu memberi cahaya, kini terasa gelap. Belajar tak lagi tentang berbagi cerita atau berdiskusi, tapi tentang tugas yang harus diselesaikan tanpa tahu apa yang sebenarnya dipelajari. Namun, meski dunia luar terasa sepi, aku mulai sadar literasi tidak pergi, ia hanya berubah bentuk. Jika aku mencari dengan lebih tekun, aku akan menemukannya lagi di tempat yang tak aku duga. Ternyata literasi tidak hilang, ia hanya bersembunyi di balik bentuk yang baru. Di balik layar ini, aku menemukan banyak hal baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Seperti saat ini, e-book, video edukatif,
forum diskusi, semuanya menjadi cara baru untuk belajar. Aku mulai kembali menikmati dunia yang dulu terasa hilang, hanya kali ini dalam bentuk yang lebih modern. Ternyata literasi itu seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Ia terus berubah, dan yang perlu kita lakukan hanya menyesuaikan diri untuk mengikutinya. Kini, aku sudah beranjak ke SMA, di mana aku menemukan dunia yang semakin cepat bergerak. Semua serba digital, semua serba instan. Teman-temanku lebih memilih layar sebagai cara untuk terhubung dengan dunia. Tolong tinjokin tugas aku dong. Ikan ini tugas kita masing-masing. Aku sibuk nih. Aku bayar kok. Mahal. Tapi kamu juga harus belajar ya, biar nilai ulangan Aman kamu. aja. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan melaksanakan ulangan. Jadi semua harap menyimpan buku dan keluarkan kertas kalian. Selesaikan ulangannya. Teknologi memungkinkan kita untuk terus belajar tanpa batas. Tapi aku tahu, membaca itu bukan hanya soal tentang mencari informasi dengan cepat. Ini tentang menyelami makna, tentang memahami lebih dalam, dan menemukan sudut pandang baru yang mungkin tak akan ditemukan hanya dengan scrolling di media sosial. Selalu mengikuti ulangan. Kenapa setelah itu lihat hasil ulangannya? Kenapa nilai Raja sedikit atau banyak yang kurang benar jawabannya? Kenapa Raja? Raja, ibu harap untuk ke depan pada saat ulangan nilai kamu akan lebih tinggi lagi. Oke Raja, ibu ada di kelas lain. Ya, Assalamualaikum Raja. Raja, kamu kenapa? Bingung nilai untung kan Emangnya kenapa dengan nilai kamu? jadi nilai marah karena nilai Emangnya kamu tidak belajar ya? sudah marah ya selama ini. Kamu masih bisa membalasnya di ulangan berikutnya. Oh bisa. Nah, bagaimana pulang ini nanti kita ke perpustakaan wilayah? Perpustakaan bukan tempat yang hanya penuh dengan buku, tapi juga penuh dengan potensi-potensi yang terbuka lebar di dunia digital. Way they twinkle in the light when she's with him. Di Aceh, kita memiliki Pustaka Aceh, sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses lebih dari 10.000 koleksi e-book, termasuk literatur lokal dan nasional. Platform ini mendukung literasi digital, memungkinkan siapa saja untuk membaca dan belajar, kapan saja, dari mana saja. Selain itu, perpustakaan wilayah juga menyediakan ruang baca anak, akses komputer gratis untuk semua, serta layanan ramah disabilitas, termasuk bagi tunanetra. Huruf Braille ini adalah jenis huruf timbul yang bacanya dengan cara diraba, dan koleksi ini ditujukan untuk para pemustaka penyandang disabilitas netra, artinya yang mengalami kekurangan penglihatan atau tidak dapat melihat sama sekali. Kami mulai berbagi pengetahuan, saling membaca, dan menemukan cara baru untuk belajar bersama. Ini bukan hanya soal buku atau layar, ini soal semangat untuk terus tumbuh dan terus mencari tahu, dari papan tulis ke layar digital, dan mungkin besok ke dunia yang lebih luas. Wah, seru juga ya di sini. Maaf ya, udah remehin kamu. Ya, nggak apa-apa kok. Nah, semoga nilai kita di ulangan berikutnya bagus ya. Dari satu langkah lahir cerita, dari satu layar lahir cahaya. Inilah perjalanan pengetahuan yang tak pernah berakhir.